Ibadah kita sore hari ini dilayani oleh Pendeta Timur Citra Lestari dari GKI Bekasi Timur, Penatua yang bertugas Penatua Joko, Penatua Hendrik, Penatua Yusak, Penatua Priscilia, Penatua Adi, dan Penatua Rido. Pemimpin pujian Saudari Immanuela, pemandu pujian Saudara Alfian, Ibu Mundita, dan Saudari Maria. Pengiring pujian Saudari Irma, Saudara Jason, Saudari Alex Rendrina, dan Bapak Doni. Pengisi pujian PS Anak Angelodi, Multimedia dan Sound System Bapak Yosep, Saudara Stephen, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, gimana nih kabarnya? Baik. Ya, sungguh menjadi sukacita ya bagi kita semua pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Sepanjang minggu ini mungkin Bapak Ibu sudah menjalani aktivitas dalam pekerjaan atau mungkin saudara-saudari semua dalam perkuliahan, mengurus keluarga atau melayani. Bahkan mungkin ada di antara kita juga yang datang dalam tubuh yang lelah atau hati yang masih dipenuhi dengan pergumulan. Namun dalam keadaan seperti itu, marilah kita sama-sama mengingat bahwa Tuhan kita telah menyertai setiap langkah kita. Sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, dan diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Semua itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita mau membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita, sebab dialah satu-satunya yang layak menerima segala hormat kita, pujian dan penyembahan kita. Mungkin boleh Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau sapa dulu nih kanan dan kirinya dengan mengucapkan selamat beribadah. Oke, kita mau sama-sama menyanyikan Kidung Keesaan 34, kita masuk rumahnya dengan penuh sukacita dan rasa syukur ya Bapak Ibu. Kita masuk rumahnya berkumpul
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan untuk memberkati kehidupan kita memohon kesehatan, kita memohon penyertaan, kekuatan, kita memohon pekerjaan dan banyak hal lainnya. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang salah ya, karena Tuhan itu memang sumber segala berkat yang telah kita terima. Namun di sore hari ini kita mau sama-sama membahas tema ibadah, yaitu memberi untuk menjadi berkat. Tuhan juga mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan, setelah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, sudahkah hidup kita itu menjadi berkat juga untuk orang lain? Mungkin bukan selalu lewat hal-hal yang besar gitu ya. Bisa jadi melalui perhatian yang tulus, melalui waktu yang kita berikan untuk orang lain, ataupun tenaga yang kita pakai untuk melayani. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 hingga 18 berkata, "Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya?" Ayatnya ke-18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kiranya melalui ibadah sore ini, Tuhan menolong kita untuk tidak hanya menjadi penerima kasih karunia-Nya, tetapi juga menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan NKB 134, "Terima kasih ya Tuhanku." Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Kita mau mengucap syukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Memberi bukan soal kelimpahan saja Bapak Ibu, tetapi memberi itu juga membuka pintu hati. Sudahkah kasih Allah itu mengalir melalui kita? Sudahkah kita melihat sekeliling kita Bapak Ibu, kita minta diberkati tiap hari, tapi terkadang kita juga lupa untuk menjadi berkat. Kita seringkali abai dan menutup pintu hati kita. Mari dengan kerendahan diri kita mau mengakui segala dosa, segala penyesalan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mengucap syukur atas begitu banyak kasih, penyertaan dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami.
Namun kami juga menyadari bahwa seringkali kami lebih sibuk meminta daripada memberi. Kami menikmati berkat-Mu, tetapi kami kurang peka terhadap kebutuhan sesama kami. Kami masih sering menutup hati, enggan berbagi waktu, perhatian, tenaga, bahkan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Perbaruilah hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi penerima anugerah-Mu, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpinlah kami Tuhan, agar setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kami boleh selalu memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kiranya doa yang telah kita naikkan itu bisa menjadi kerinduan hati kita untuk hidup kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita mengungkapkan kerinduan itu melalui pujian NKB 13, Oh Allahku jenguklah diriku. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan sucikan dan jadikanku benar. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Aturkanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Agar ku junjung nama-Mu terus. Agar ku junjung nama-Mu terus. Ya Bapak Ibu, setelah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, kita sudah mengakui setiap dosa kita. Kini kita mau mendengarkan berita anugerah. Dengan bangkit berdiri, Tuhan telah menyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata demikian. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni, Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari Bapak Ibu kita nyatakan sukacita kita dengan memberikan senyuman terbaik kita kepada saudara-saudari kanan dan kiri sembari bernyanyi bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Boleh kita bertepuk tangan? Hiduplah dalam damai
Dan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, marilah kita merespon anugerahnya dengan siap untuk hidup di dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah terus, maju terus dan kibarkan raginya, sang rajamu. Boleh kita bertepuk tangan. Bawa padanya segenap talenta
Mari kita berdoa. Sepanjang usia kami hingga saat ini Tuhan, betapa banyak dan berlimpahnya berkat yang sudah Kau berikan. Yang sudah kami nikmati dengan begitu leluasa. Kalau kami coba menghitungnya, tidak ada bilangan, tidak ada angka yang bisa menggambarkannya. Banyak banget Tuhan. Dan untuk itu kami tak henti mengucap syukur. Sejujurnya Tuhan, kami tahu kalau kami sudah menerima begitu banyak dari-Mu, Engkau tentu berharap yang Kau beri itu tidak macet di kami, tidak stop di kami. Seperti yang anak-anak nyanyikan tadi, kami juga perlu jadi berkat. Tapi menyanyi lebih mudah daripada mewujud nyatakannya. Sengaja atau tidak sengaja, kami sering menahan berkat berhenti di kami. Bahkan kami sering merasa kurang, walaupun yang Kau beri sudah berlimpah. Maka Tuhan, ketika kami belajar lagi dari firman-Mu, izinkan kami bukan hanya tambah pandai dari sisi pengenalan Alkitab, tapi juga tambah Kau mampukan untuk menerjemahkannya dalam keseharian. Sehingga kami tidak hanya berhenti pada terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau beri, tapi juga kami melanjutkannya dengan menyediakan diri kami jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, bagi sesama kami. Izinkan kami belajar dari-Mu Tuhan, temani kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini adalah dari surat Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 8, ayat pertama sampai dengan 15, kita akan baca bergantian. Saya membaca ayat 1, saudara ayat 2, satu ayat demi satu ayat, Alkitab versi manapun sampai kita tiba di ayat 15. 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai dengan 15, saya mulai membaca ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pembagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu kepada sebagai perintah, melainkan sebagai usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kami memulainya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Selesaikan jugalah pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan apa yang ada tidak padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai demikian bacaan kita. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diminta memberikan satu barang pada satu orang di sebelah kanan Bapak Ibu, tapi yang bukan keluarga ya. Jadi kalau kanan kita ini keluarga berarti setelahnya. Coba pikirkan apa yang Bapak Ibu akan berikan. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan memberikan satu barang ya kepada satu orang di sebelah kanan Bapak Ibu yang bukan keluarga, apa yang akan Bapak Ibu beri? Barang itu adalah barang yang kita bawa sekarang. Jadi ini beneran. Bukan saya akan memberikan rumah, enggak lah, yang sekarang Bapak Ibu bawa di tas, di kantong. Kalau tadi di kantong saya ada permen itu misalnya, atau yang kita pakai gelang, arloji, apa? Pikir dulu, karena mestinya ini saya minta beneran. Jadi pikir dulu, lihat orang di sebelah kanan kita, siapa yang bukan keluarga ya. Kira-kira kita mau kasih apa? Saya hitung 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Udah tahu? Kasihin. Kalau yang di sebelah kanan, pikirkanlah mungkin kasihin. Kasihin. Kalau udah bagi yang ngasih, bagi yang memberi, jadi kan nggak semuanya ngasih nih ternyata nih ya. Bagi yang sudah memberikan, pertanyaannya salah satu tolong sharing, apa yang diberikan dan kenapa memilih itu? Siapa yang mau berbagi? Siapa yang mau cerita? Saya nggak hafal nama Bapak Ibu nih soalnya. Jadi silahkan. Oke, pemberianmu apa? Oh, oke, ditolak. Oke, thank you reaksinya. Kita nggak nanya kenapa ditolaknya, tapi mendapatkan penolakan. Oke, menarik. Siapa lagi yang ngasih apa? Kenapa? Siapa aja yang tadi ngasih? Banyakannya enggak kah? Kalau gitu pertanyaannya, kenapa enggak? Terserah siapa. Kenapa enggak? Ya, yang enggak kan lebih banyak nih. Kenapa enggak? Kenapa belum siap? Kenapa belum siap? Mau ngasih yang terbaik. Oke. Jadi belum siap, ngasih butuh persiapan. Oke, jadi ada yang ngasih, ada yang ditolak, ada yang belum ngasih karena belum siap. Bagi yang sudah ngasih, kalau saya katakan ini beneran, jadi jangan diminta lagi nanti ya. Ada yang nyesel nggak? Ada yang mau mempertimbangkan ulang nggak? Siapa yang ngasih tapi, waduh tahu gitu aku kasih yang lain. Boleh, ada yang mau ini berpikir ulang, balikin dulu deh nanti aku kasih yang lain. Ada?
Atau beneran udah kita ikhlasin? Siapa yang mengikhlaskan akhir? Ini mencurigakan ini Jemaat Cipinang Elok Baktian 3, Baktian 2 ini. Yang beneran ngasih dan beneran ikhlas. Siapa? Kagak ada. Oh, ibu. Oke. Ngasih ke bukan saudara kan? Oke, ngasih apa kenapa ikhlas? Bermain. Oke. Siapa lagi? Yang lainnya ada yang ngasih tapi waduh nggak jadi deh. Ada? Oke. Ini menarik dari sisi mau ngasih, tar dulu belum siap kayaknya mau ngasih yang lebih baik dari apa gitu, dari yang kita pikirkan. Oke. Ternyata ini kan hal simpel yang kita bisa ketawa-ketawa gitu melakukannya, menunjukkan bahwa memberi itu nggak gampang. Memberi itu harus siap berhadapan dengan penolakan. Tadi ngasihnya tulus. Ditolak, enggak saya nggak nanya enggak kenapa ditolak, tapi ngasih tulus bisa berhadapan dengan penolakan. Kalau ngasih pun kita merasa harus punya persiapan. Ada yang ngasih ikhlas karena permen. Kalau tadi ngasihnya arloji diminta balik nggak? Nggak punya juga. Ya, kadang kita ngasih permen jadi kita ikhlas. Tapi kalau yang kita kasih itu sesuatu yang lain, itu bisa jadi ntar dulu. Karena mungkin itu mahal, mungkin itu kepake. Ada yang kepikir nggak ngasih HP? Jangan, masih kepake ini. Kalau aku kasih kamu dan dikasih beneran, aku masih perlu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu ke orang lain ternyata itu enggak as simple as nih. Di benak kita, di kepala kita ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Baik itu kita perlu apa enggak, itu kepake apa enggak, mahal apa enggak, tar dulu. Rata-rata kalau kita ikhlas untuk memberi, itu antara yang kita kasih itu gak benar-benar penting bagi kita. Mungkin kalau dari sisi uang, udahlah. Sesuatu, kan kadang-kadang kita kalau dimintain pinjaman sama orang, gak deh saya gak kasih pinjaman. Saya kasih yang saya mampu tapi udah deh. Jadi kalau nanti gak dibalikin pun ikhlas. Daripada nanti gak dibalikin kita jadi musuhan, daripada kita nanti jadi sebel, ditagih susah. Mendingan nih udah ikhlas. Sesuatu yang kita pikir kita rela kehilangan. Jadi antara sesuatu itu kita rela kehilangan, kita nggak apa-apa nggak dibalikin, kita nggak sakit hati, kita nggak butuh. Jadi ya udah. Sesuatu yang masuk kategori nothing. Jadi kalau hilang ya udah nothing tulus. Ngasih sesuatu yang nothing ke orang itu ya udah. Ini bukan hanya selalu nominalnya kecil, bisa saja barang bagus tapi kita nggak suka, bisa saja barang mahal tapi udah ada yang lebih mahal lagi, ada yang lebih kita perlu lagi, tapi sesuatu yang nothing. Biasanya kalau ini masuk kategori nothing di kita, kita ikhlas. Karena kita kehilangan pun nggak apa-apa, nggak dibalikin pun kita nggak ribut, kita nggak marah. Kita nggak sakit hati. Sebaliknya kalau sesuatu itu penting something bagi kita, mungkin itu sekedar iketan rambut, tapi itu pemberian kekasih kita, sayang nggak bakalan saya kasih. Sekedar itu permen, kalau itu permen favorit, permen yang kita suka, apalagi dapatnya mesti dari Belanda kek, dari Australia kek, tar dulu. Sekalipun itu barang sepele, tapi kalau berarti sesuatu bagi kita, kita nggak kasih. Jadi kita ikhlasnya kalau sesuatu itu nothing. Tidak berharga, tidak penting, tidak berarti untuk kita. Ambil. Aku kasih, aku nggak kehilangan kok. Aku nggak khawatir kok kalau ini nggak balik.
Atau jadi satu kategori barang itu kita kasih, kita ikhlas kalau itu nggak penting untuk kita. Atau sesuatu yang kita ikhlaskan kalau kita melihat sesuatu itu something. Something dalam arti kita kasih itu karena kita tahu, kita kasih permen itu karena kita tahu dia sedang gulanya ngedrop. Dan adalah penting bagi kita kalau permen ini kita kasih, kita bisa nolong dia. Dan si dia ini adalah seorang yang berarti bagi kita. Kalau orang tidak dikenal, kita nggak tahu, mungkin timbang ngasih permen juga tar dulu. Tapi karena kita tahu ini dia gulanya ngedrop, kita kenal, kita kasih bisa nolong. Sesuatu itu jadi ikhlas kita berikan kalau itu penting karena sesuatu, karena berarti. Dan ini terjadi sadar atau tidak sadar bagi kita. Dan beda-beda. Di kepala seseorang, bolpen itu aku kasih 1 lusin juga gih. Karena buatku gak ada artinya. Tapi bagi orang lain, 1 aja aku gak mau kasih. Karena ini kenang-kenangan. Bagi orang lain lagi, baju baru mahal aku kasih. Karena baju ini mengingatkanku pada pacarku yang mengkhianati aku. Gih, aku gak mau lihat. Bawa pergi. Tapi bagi orang yang lain lagi, baju daster. Udah jelek, udah tua, mungkin udah ada robek-robeknya, kita kasih gak mau. Karena waktu misalnya mamaku meninggal, aku peluk ketika aku pakai daster ini. Jadi means something. Nah, tiap orang bisa berbeda-beda, tiap orang bisa berlain-lainan, tapi itu ada di kepala kita. Dan itu yang menyebabkan ketika Tuhan Yesus melihat seorang janda memberikan persembahan, cerita terkenal itu, walaupun jumlahnya kecil, Tuhan Yesus tahu jumlahnya kecil dalam arti it's nothing dari sisi jumlah ya. Tapi bagi Tuhan Yesus tahu bahwa bagi ibu itu, janda itu, it means something. Uang itu kecil dari sisi nominal tapi maknanya besar. Karena mungkin dengan uang itu ketika dijadikan persembahan, tadinya dia bisa jajan bakso pulang gereja, dia gak jadi. Tadinya dia bisa naik bajai, dia mesti jalan kaki. Something. Sebaliknya, ahli Taurat orang Farisi itu, yang memberikan kelihatannya something, nominalnya gede, kantongnya gede-gede kalau dalam cerita sekolah minggu, tapi itu nothing. Karena mereka punya yang lain yang lebih besar lagi. Mereka kasih gede-gede, kayaknya banyak, tapi sebenarnya itu nothing. Karena dikasih ataupun gak dikasih itu mereka gak kekurangan makan. Dikasih ataupun gak dikasih itu atau kasih lebih banyak lagi dari itu, mereka tetap bisa naik mobil. Jumlah yang besar bisa berarti nothing bagi mereka karena gak ada artinya. Dan kita mengerti bahwa bagi Tuhan yang penting itu something itu. Itu yang diceritakan dalam 2 Korintus tadi. Tentang pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Menarik penjelasan Paulus ketika menggambarkan jemaat Makedonia ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Berarti enggak satu. Enggak hanya misalnya sakit. Enggak hanya misalnya enggak punya uang. Tapi udah sakit, gak punya uang, dan kalau membayangkan ini jemaat relatively muda, berarti mereka sedang berjuang untuk merasakan jadi orang Kristen, jadi jemaat Kristen. Mungkin kalau kita tumbuh sebagai orang Kristen dari kecil, kita sudah secara otomatis tahu nilai-nilai kekristenan. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, percaya pada Tuhan Yesus ketika kita sudah dewasa, pasti ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan di kepala kita dan di tindakan kita. Dulu aku gak apa-apa begini, tapi karena aku sekarang orang Kristen, aku mesti rem ini. Dulu aku gak apa-apa makan ini, makan itu, atau berbuat begini, berkata begitu. Tapi karena aku sekarang murid Kristus, aku gak lakukan itu. Nah, jemaat Makedonia adalah jemaat yang sedang belajar jadi orang Kristen, belajar dari murid Kristus ketika mereka usianya sudah rata-rata dewasa. Jadi pasti mereka sendiri sedang bergumul, oh dulu gak apa-apa ngegosip misalnya.
Sekarang aku rem dulu, karena sebagai murid Kristus aku nggak boleh membicarakan saudara seimanku yang juga sedang berjuang jadi orang Kristen. Dulu tidak apa-apa aku misalnya korupsi kecil-kecilan. Tapi sebagai murid Tuhan Yesus, masa iya Tuhanku memberikanku berlimpah, aku masih mau korupsi kecil-kecilan? Stop. Dan itu kan nggak sehari beres. Mengubah mindset, mengubah pikiran, mengubah kebiasaan itu butuh waktu. Jadi jemaat Makedonia sedang berjuang belajar jadi orang Kristen. Tapi nggak hanya itu. Di luar mereka, dari orang luar melihat mereka tidak sekedar, oh sekarang dulu mereka jahat, sekarang jadi baik. Mereka jadi orang aneh, teman mereka korupsi kecil-kecilan jadi nggak punya teman lagi karena ini udah nggak mau si teman Kristen ya. Mereka yang dulu teman ngegosip sekarang ditinggalkan karena teman ngegosipnya sudah jadi orang Kristen dan nggak mau ikutan. Dan itu membuat mereka jemaat Makedonia ini jadi sombong, mentang-mentang sekarang punya agama baru jadi nggak mau lagi berteman dengan kita. Sombong, mentang-mentang punya teman baru, teman lama ditinggalkan. Belum lagi penganiayaan yang karena mereka dianggap orang aneh, kumpulan orang aneh dijauhi. Jadi sasaran fitnah, jadi sasaran dijelek-jelekan. Itulah sebabnya mereka disebut mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ada kecenderungan ketika orang-orang sedang dimusuhi, sedang dijauhi, sedang tidak enak, mereka cenderung ngerem jadi perhatian, nggak mau menonjol karena bisa disalah mengerti. Kalau mereka tampil nanti dianggap sombong, mereka banyak memberi nanti dianggap wah mentang-mentang sok kaya, ada saja tujuan-tujuan seperti itu. Jadi cenderungnya tahan dulu nyumbangnya nanti dulu kalau udah tenang kita nyumbang deh. Bantunya nanti dulu deh, nanti kita bantuin apa aja salah. Nah tapi jemaat Makedonia ini enggak. Sekalipun mereka sedang dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan lebih melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini enggak bicara soal nominal dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau dibilang ini mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Jangan dianggap yang diberi jumlah pemberian ini pasti banyak karena melampaui kemampuan mereka. Tergantung dari yang menerima dan dari yang lihat. Oh ternyata melampaui kemampuan mereka jumlahnya juga gak seberapa. Tetap terasa nothing, kecil kok. Tapi Rasul Paulus melihat dan tahu bahwa ini bukan soal nominal. Jemaat Makedonia yang sedang susah ini tetap mau memberi lebih dari yang mereka bisa, lebih dari yang mereka mampu, pasti karena mereka sadar bahwa mereka hendak melakukan something. Jumlahnya mungkin boleh kecil karena mereka miskin kok. Meskipun mereka sangat miskin, jadi kalau sangat miskin bisa dibayangkan kumpulan uang atau kumpulan sumbangan mereka nggak menjadi dari sisi nominal sangat gede. Dari sisi nominal spektakuler, mengagumkan, wih angkanya enggak. Dari sisi nominal mungkin enggak gede-gede amat, besar tapi enggak besar-besar banget. Tapi itu sudah melampaui kemampuan mereka dan itu yang Paulus hargai. Dari sisi nominal untuk jemaat-jemaat lain yang lebih kaya, mungkin nothing itu. Jemaatku bisa memberi lebih. Kotaku bisa memberi lebih. Gerejaku bisa membeli lebih. Yang dikumpulkan dan disumbangkan jemaat Makedonia, nothing dari sisi angka. Tapi dari sisi jemaat Makedonia, mereka memberikan something. Karena mereka tahu uang ini akan kepakai untuk apa? Untuk pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka, dalam bahasa kita mungkin memaksa diri. Aku gak apa-apa deh jalan kaki. Yang mestinya untuk ongkos bajai, aku jadikan persembahan. Karena ini untuk menolong orang-orang kudus. Gak apa-apa deh,
tadinya aku mau jajan, aku nggak usah jajan. Jadi uang yang mestinya bisa aku pakai jajan, aku jadikan persembahan. Dan ini kan menunjukkan betapa mereka memberi tidak hanya dari sisi nominal, tidak hanya dari sisi jumlah, tidak hanya dari sisi angka, tapi dari sisi hati. Ada yang mereka berikan cinta, perhatian, ketulusan, kesediaan untuk aku gak usah makan dulu, aku gak usah jajan dulu, aku jalan kaki aja. Ini ku berikan sebagai something dalam pelayanan ini. Dan ini menarik untuk kita berefleksi pada diri kita masing-masing. Ketika kita nyumbang sesuatu, ketika kita memberikan sesuatu, uang pasti. Tapi mungkin barang, mungkin sumbangan pikiran, mungkin tenaga, mungkin hati, apapun yang kita sumbangkan. Itu kita ngasihnya, memberinya sekedar, udahlah, kasih masukan kecil, kasih waktu sedikit, kasih uang, besar kecil bukan nominalnya tapi segampang itu, atau ada muatan di dalamnya. Dan gak usah diceritakan kepada siapapun, refleksi kepada diri kita sendiri. Selama ini kalau kita memberi sesuatu, semangatnya apa? Semangatnya kita memberikan nothing karena wah gampang lah. Aku nyumbang, aku masih punya banyak. Aku kasih waktuku untuk yang lain masih ada. Aku sumbang saran, sumbang pikiran, itu gak ada artinya. Nothing. Atau something. Something ini biasanya kita jadi repot. Karena ketika kita memberikan tenaga, kita gak sekedar memberikan tenaga bantuin udah, tapi kita effortnya ada. Kita memberikan saran bukan sekedar gini aja, gimana kan, tapi juga gini aja, nanti kalau ada kesulitan nanganinya begini, kalau ada masalah jalan keluarnya alternatifnya ini, lebih repot. Tapi itu menjadi salah satu petunjuk bahwa kita memberi dengan semangat something. Karena kita gak ngegampangin dan tidak menjadikan sesuatu itu gampang. Kasih aja lah, terserah orang tersinggung orang enggak, pokoknya aku ngasih. Terserah orang, yang penting ini. Tapi menunjukkan effortnya. Mengapa ini penting? Karena perhatikan enggak Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan kasih ke kita, enggak pernah nothing. Selalu something. Ini bukan soal besar kecil ya. Mau Tuhan kasih kita kemampuan menyanyi kecil. Bagi Tuhan itu bukan nothing. Dia mah orang gak akan pernah nyanyi di lomba, gak pernah nyanyi di tempat-tempat di TV misalnya. Kasih aja kemampuan nyanyi kecil. Kita yang menganggapnya kecil. Aku cuma nyanyi di kamar mandi. Aku cuma nyanyi di rumah. Padahal kalau itu dikelola, itu bisa jadi something. Somethingnya bukan menjadi juara nyanyi, tapi bisa menjadi kemampuan nyanyi yang optimal, yang sebaik-baiknya jadi persembahan kita. Kita mungkin tidak sadar bahwa kita diberi kemampuan memasak yang cuma untuk keluarga doang. Aku gak berani masak untuk gereja, apalagi untuk sekian ratus orang. Cuma keluargaku, cuma masak rumahan. Tapi kalau kita menganggap itu sepele, kecil cuma keluargaku. Tuhan tidak pernah memberikan itu sebagai nothing. Dia cuma masak di rumah, kasih aja sekedarnya. Tuhan memberikan kemampuan memasak itu something yang berarti bisa dikelola lebih, bisa digarap lagi. Bukan untuk targetnya jadi punya usaha catering. Tapi kemampuannya itu jadi lebih baik, lebih bisa. Dan kalau Bapak Ibu cek, apapun apa saja yang Tuhan berikan pada kita. Kemampuankah? Uangkah? Waktukah? Kesehatankah? Kepandaiankah? Apalah sebutlah. Gak ada yang nothing, gak ada yang sepele. Kemungkinan kita menganggapnya sepele karena ya udahlah kita gak garap, kita gak upayakan lagi. Ya udah kita jadikan begitu saja. Padahal ketika Tuhan mempercayakan pada kita sesuatu, itu selalu something. Selalu bisa diupayakan lebih baik, selalu bisa digali, selalu bisa dilatih, selalu bisa jadi lebih lagi. Something. Jadi cek, apapun yang Tuhan berikan, itu something.
Nah kalau Tuhan memberikan kita something, jarang-jarang loh Tuhan memberikan pada kita something itu sekedar untuk direm. Untuk ku aja. Untuk jadi punya ku yang kalau dalam bahasa talenta, ku simpan di dalam tanah saja. Dan kalau kita ingat perumpamaan talenta kan yang Tuhan persoalkan bukan 5 kek, 3 kek, 1 pun gak jadi masalah sepanjang tidak disimpan dalam tanah. Karena semua yang Tuhan berikan itu punya potensi berkembang. Punya potensi jadi lebih baik. Dan yang Tuhan harapkan dari setiap kita itu. Jadikan something itu. Jadikan sesuatu itu berkembang optimal. Berbunga dengan indah. Berbuah dengan baik. Gak harus diperjualbelikan. Gak harus punya nilai keuntungan ekonomis yang besar. Tapi jangan jadikan itu sepele. Jangan jadikan itu nothing. Jadikan sesuatu itu berarti. Atau dalam bahasa tema kita ya itu. Memberi untuk jadi berkat. Dan entah Bapak Ibu Saudara menyadarinya apa tidak, GKI Cipinang Elok sudah melakukannya. Cuma memang perlu dicek lagi. Ketika Bapak Ibu mendukungnya selama sekian lama, Bapak Ibu melakukannya sekedar, nih yang penting aku nyumbang. Nih yang penting aku udah bantu. Nih sekedarnya. Atau betapapun kecil atau besar, kita sertai dengan misalnya doa. Kita sertai dengan misalnya follow up. Ngecek gimana itu, udah jadi apa itu. Sehingga something-nya berasa. Dan kalau kita memberikan itu sebagai something yang gak sepele, Tuhan akan menunjukkan pada kita bahwa itu sungguh bisa jadi berkat. Seperti yang terlihat pada video berikut ini. Silakan ditayangkan.
Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati. Naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk pada persiapan perjamuan kudus bersama yang akan diadakan pada tanggal 5 Juli 2026. Untuk menyambut itu dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Perjamuan malam terakhir Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dan menyadari bahwa seluruh kehidupan Kristus sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati dan dibangkitkan, dan dimuliakan di surga, ia berikan bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus dan mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita bersama? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus terkait erat dengan kehidupan kita bersama? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya juga berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah saudara menjadikan Kristus sebagai kepala bagi seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah tubuh Kristus yang harus saling mengasihi? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, juga berarti untuk memberikan hidup kita bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah saudara rela berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai tubuh Kristus di tengah dunia, sudahkah saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus untuk melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus untuk berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada minggu depan tanggal 5 Juli 2026. Mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri bagi
perjamuan kudus minggu depan. Kami tahu perjamuan kudus itu penting. Tapi jujur ya Tuhan, kalau kami sudah mengikutinya selama belasan, puluhan kali, mungkin ratusan kali, definisi penting bagi perjamuan kudus itu bisa jadi tidak sama seperti ketika kami mengikutinya pertama kali. Perjamuan kudus menjadi sesuatu yang rutin, sesuatu yang berulang, sesuatu yang biasa saja. Tapi Tuhan, justru karena itu kami tahu kami butuh persiapan. Karena sesungguh-sungguhnya perjamuan kudus bermakna besar bagi kami. Karena ketika kami makan lambang tubuhmu dan lambang darahmu, kami dipersekutukan dengan sangat akrab, sangat mesra denganmu. Dan mestinya itu berdampak. Ketika kami sadar bahwa Engkau ada di dalam kami, Engkau menjadi bagian dari kami, maka tutur kata kami, cara kami berpikir, membuat keputusan, ekspresi marah kami, cara kami mengungkapkan kesedihan, mestinya mencerminkan Engkau yang ada di dalam kami. Dan ketika kami akan diingatkan lagi minggu depan bahwa melalui roti dan air anggur, kami semesra itu loh denganmu. Temani kami mempersiapkan diri. Sehingga minggu depan ketika kami datang, kami tidak hanya, ada perjamuan kudus hari ini, tapi kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus yang berdampak dalam hidup kami, dan kami siap untuk itu. Persiapkan juga setiap orang yang tidak bisa, setiap anggota jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, di rumah pun dalam kondisi sakit pun, biarlah saudara kami tetap Tuhan mampukan bersiap diri sehingga punya persekutuan yang mesra denganmu, sungguh berdampak dalam hidup mereka juga. Kami serahkan setiap bentuk persiapan kami dalam tangan Tuhan, sehingga yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa karena itu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami dalam berbagai pergumulan yang berbeda. Kami menyerahkan para warga senior kami, Bu Julia Iskandar, Ibu Murnila Zebua, Bu Esterlin Wibowo, Bu Supiah, Bu Surtiniman, Bu Neti, Bu Leonora Pakan, Bu Dian Damayanti, Pak Yohanes Sanusi, juga saudara kami yang sakit, Opung Tigan, Bu Hidayani, Pak Diki Tiarto, serta saudara kami yang dalam pemulihan, Bu Sariana, Bu Pingkan Lantang, Pak Masaniat Sega, Pak Oni Ingkiriwang, Pak Tony Magani, Pak Ronald Sakiman, Bu Seli, istri dari Pak Herman Soleman, Bu Risa, Saudari Maria. Kami serahkan saudara kami, bahkan yang namanya tidak kami sebutkan di sini, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami tahu yang namanya sakit itu tidak enak. Kami tahu berobat bisa jadi menjemukan. Kami menyadari betul bahwa dalam situasi-situasi tertentu kami bisa merasa kok Tuhan jauh banget, kok Tuhan tidak terasa hadirnya. Dan karena itu kami mohon Engkau yang selalu rindu untuk dekat dan akrab dengan kami, biarlah teman-teman kami yang sakit, yang dalam pemulihan, para warga senior kami, sungguh bisa merasakan Tuhan itu dekat. Dan kedekatan itu jadi sumber sukacita, jadi semangat berobat, jadi kekuatan untuk sabar menghadapi masa-masa tidak nyaman. Dan biarlah dengan demikian pengalaman sakit pun, pengalaman menua pun jadi kesempatan untuk menikmati perjalanan bersama Tuhan. Tentu kami juga menyerahkan gereja kami GKI Cipinang Elok ini dalam tangan Tuhan. Tempat kami bertumbuh bersama, tempat kami berteman, bersahabat, tempat kami berubah menjadi pribadi lebih baik. Tempat kami menghayati Tuhan hadir dan berkarya ini, biarlah sungguh Tuhan pakai gerejamu di sini jadi alatmu yang sebaik-baiknya. Sehingga
warga di sekitar kami bisa merasakan Engkau hadir, sehingga dalam tiap program, dalam tiap bentuk pelayanan bisa terasakan niat baik-Mu, dan dengan demikian kehadiran GKI Cipinang Elok di sini sungguh jadi berkat bagi lingkungan sekitar, bahkan lebih luas lagi. Tentu kami tidak melupakan bangsa dan negara kami dengan pergumulannya yang macam-macam ya Tuhan, yang kadang kami tidak bisa mengerti kok bisa terjadi begini begitu. Kadang kami tidak habis pikir mengapa ada kejahatan yang aneh-aneh dan sulit dimengerti. Tapi Tuhan, biarlah segala macam yang membuatmu kecewa, yang membuatmu sedih, yang membuatmu marah sekalipun tidak membuatmu kapok menyertai Indonesia, tidak membuatmu give up menolong Indonesia, tidak membuatmu menyerah melihat Indonesia yang jauh dari sempurna ini. Sebaliknya Tuhan, jangan pernah tinggalkan negeri kami, tolong pemerintah kami, tolong setiap niat baik yang ada, yang muncul di negeri kami, dan biarlah walaupun mungkin lambat, mungkin jatuh bangun, temani bangsa ini menjadi lebih baik. Menjadi bangsa yang semakin takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Dan dengan demikian tiap keputusan yang dibuat, tiap kebijakan, tiap bentuk karya apapun dibuat dengan kesadaran akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Biarlah dengan demikian setiap bagian dari negeri ini boleh mengupayakan sebaik-baiknya karena menyadari Engkau ada bersama kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami tahu Engkau mendengar doa kami. Izinkanlah kami menyempurnakannya dengan nyanyian doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, video yang tadi sempat disampaikan oleh Pendeta Tessa merupakan salah satu gereja asuh oleh GKI Cipinang Elok yang terus kita bantu untuk proses pembangunannya. Mohon dukungan doa dari jemaat agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita berdasarkan nats persembahan yang diambil dari Matius 6 ayat 20-21. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Allah adalah sumber segala berkat. Dalam iman Kristen, kemurahan hati tidak dipahami sebagai cara untuk membeli berkat Tuhan, melainkan sebagai buah dari anugerah Allah yang lebih dahulu kita terima. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 dan 17, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan dan juga bisa dengan QRIS. Bapak dan Ibu memilih sarana transfer dapat menyampaikan persembahan ke rekening gereja sebagai berikut. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat diedarkan ke dalam kantong
ke dalam kotak persembahan di kantor tak usaha. Marilah kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Kedong Keesahan 551, Janganlah Kumpulkan Harta Dunia. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengan merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapan yang tetap. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, pada saat ini kami belajar Tuhan untuk menjadi saluran berkat yang Kau berikan kepada kami. Lembutkan hati kami Tuhan, ketuk hati kami Tuhan agar mau menjadi berkat dan mau juga menjadi saluran berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati Tuhan persembahan yang sudah
kami kumpulkan pada saat ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami dan mendukung pelayanan kami yang akan kami lakukan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan something, bahkan many things bagi kita, jangan jadikan apa yang kita berikan itu semata-mata nothing. Jadikan itu something juga sehingga itu sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Jadilah teladan dunia. Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi pandunya yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasih-Nya. Pujilah kemurahan-Nya. Lihat orang di sekitarmu, apa dibutuhkan mereka. Jangan sungkan ulur tanganmu, datang tolonglah segera. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasih-Nya. Pujilah kemurahan-Nya. Maka saudara kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini pulanglah dalam damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Mari kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan KK 741 Jadilah Teladan Dunia. Bait kedua. Lihat orang di sekitarmu, apa dibutuhkan mereka. Jangan sungkan ulur tanganmu, datang tolonglah segera. Puji
Umat dipersilakan duduk kembali, marilah kita bersatu teduh sejenak. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan sebagai berikut. Terima kasih atas kehadiran jemaat. Tuhan Yesus memberkati.